Selamat siang Bu Eni, Bu Vira. Selamat siang Ibu Eni. Apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Pada pertemuan ini kita akan melakukan coaching dengan pengamat saya sendiri, Eni Winarti, sebagai coach Ibu Eni dan sebagai coach Ibu Vira. Iya. Sebelum coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ibu Eni. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Eni persiapkan untuk praktek coaching ini? Dalam praktek coaching ini, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, saya juga sudah mempersiapkan diri saya sepenuhnya untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Apa yang Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, saya ingin Ibu mengamati tentang identifikasi. Apa harapan observasi ini yang akan kita lakukan bersama ini? Dengan adanya observasi pada kegiatan coaching ini, saya ingin adanya peningkatan dalam kompetensi guru tersebut. Oke, sekarang coaching sudah bisa dimulai, mohon Ibu. Baik, terima kasih Ibu Eni. Halo, selamat siang Ibu Eni. Selamat siang Ibu Vira. Apa kabar Ibu Eni? Luar biasa baik. Ibu Vira bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Ibu Eni. Hanya saja ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi untuk saat ini. Yes. Saya melihat Ibu Vira itu ada beban yang mengganggu ya. Kalau boleh saya tahu beban apa ya yang sedang Ibu pikirkan? Ya, nah itu tadi Ibu Eni. Jadi saya memiliki beban sehingga saya mempunyai keinginan untuk bertemu Ibu Eni untuk kita berbincang. Jadi saya mempunyai permasalahan di kelas saya, yaitu saya menemukan ada seorang anak yang dia itu setiap minggunya itu mungkin 1 atau 2 hari dia tidak berangkat ke sekolah Ibu Eni. Jadi kalau tidak berangkat ke sekolah, tentu saja nanti untuk PR atau tugas-tugas atau materi yang lainnya dia itu terlambat untuk mengikutinya. Begitu Ibu Eni. Iya. Baiklah, mari kita bicarakan bersama masalah Ibu Vira ini. Dan kemudian saya juga ingin bertanya, setelah perbicaraan kita hari ini, nanti apa yang ingin Ibu Vira dapatkan? Iya, jadi tujuan saya bertemu dengan Ibu Eni itu, saya juga ingin berbincang dalam rangka saya ingin menemukan solusi nanti bagaimana saya di dalam mengatasi permasalahan murid saya tersebut Ibu Eni. Iya. Kemudian kira-kira yang membuat Ibu Vira itu merasa gelisah dengan keadaan tersebut apa? Yang membuat saya merasa gelisah atau lebih tepatnya kurang nyaman ya Ibu Eni adalah apabila kita di dalam kelas itu ada anak yang tidak masuk, itu tentu saja di dalam pembelajaran itu ada hal yang kurang. Jadi sesuai dengan komitmen kita sebagai seorang guru, tentu saja pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik apabila salah satu faktornya yaitu didukung dengan kehadiran siswa yang 100%. Seperti itu Ibu Eni. Jadi di sini Ibu Vira berharap itu siswa itu bisa masuk semua. Iya. Sedangkan tadi ada siswa yang jarang masuk ke sekolahan. Nah, apakah itu juga mengganggu dari proses pembelajaran di Ibu Vira? Iya, itu jelas mengganggu ya Ibu Eni. Saya katakan mengganggu itu mengganggu lebih kepada muridnya itu sendiri. Jadi kalau mengganggu kepada anak-anak, tentu saja nanti dari sisi psikologis anak bisa dikatakan temannya, Bu, kenapa Mas Satria tidak masuk? Nah, dia ada perasaan wah enak tidak masuk sekolah seperti itu. Tetapi saya berpikir lebih mengganggunya itu pada diri Mas Satrianya. Mengganggu dalam artian seperti ini Ibu Eni. Mengganggu itu dalam artian dampak yang ditimbulkan itu nanti tidak baik. Karena apa? Karena kita semuanya tahu bahwa bersekolah dengan baik dan rajin itu merupakan salah satu faktor pendukung di dalam keberhasilan pendidikan anak. Jadi apakah Ibu Vira sudah mempunyai rencana-rencana
ada tindakan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, dari beberapa hal yang sudah saya telusuri tentang Mas Satria, Ibu Emi, saya mempunyai rencana itu adalah menemui kedua orang tuanya. Jadi saya berencana untuk berbicara bersama kedua orang tua Mas Satria itu, walaupun salah satu orang tua Mas Satria itu bukan orang tua kandung Ibu Emi. Jadi saya ingin berbicara, berkolaborasi di dalam mencari dukungan supaya saya bisa benar-benar menemukan solusi dan menerapkan solusi nanti yang akan saya temukan. Oke, baiklah. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Ibu ingin laksanakan, itu kapan mulai akan dilaksanakan? Oh baik Bu Eni, kebetulan kemarin itu juga Mas Satria itu tidak berangkat sekolah Ibu Eni. Jadi saya memang sudah menghubungi kedua orang tuanya seperti biasa di dalam grup WhatsApp kelas itu. Apapun alasan anak tidak masuk, pasti saya share di dalam grup itu. Jadi kemarin memang dia tidak masuk tanpa keterangan. Kemudian saya sudah menghubungi kedua orang tuanya dan kita memang dalam waktu dekat ini, dalam minggu ini kita akan bertemu Ibu Eni. Jadi saya memang menyambut baik respon dari kedua orang tua dari Mas Satria. Kemudian saya jadwalkan untuk minggu ini kita akan segera bertemu. Terus tadi bagaimana respon dari orang tua Mas Satria sendiri? Oh iya, sebenarnya dari beberapa kali saya terlibat ini pemberitahuan di grup WhatsApp itu, Ibu Emi tidak cukup merespon dengan baik awalnya. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau saya berkomunikasi melalui jaringan pribadi. Jadi kemudian saya berkomunikasi dengan orang tua Mas Satria dalam jaringan pribadi itu. Kemudian sudah ada respon, walaupun responnya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi saya tetap menjaga pikiran positif saya karena ibu Mas Satria sekarang ini adalah mempunyai dua anak yang masih kecil. Mungkin karena kerepotannya, jadi dia tidak merespon saya sebagaimana harapan saya. Tetapi ketika saya menginginkan ataupun mengajak mereka untuk bertemu, itu sudah ada kesediaan dari mereka untuk bertemu. Jadi itu memang saya menganggap respon yang sudah luar biasa bagi saya karena membuka jalan bagi pihak sekolah untuk berkomunikasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Nah itu. Iya. Jadi tadi orang tua juga sudah merespon dengan baik. Ya. Adakah dari teman-teman Ibu Vira sendiri di sekolahan, Bapak Ibu guru misalnya, yang bisa membantu Ibu Vira untuk mengatasi masalah tersebut? Oh iya, Ibu Emi. Jadi di sekolah kami ini sudah terbiasa untuk selalu bekerja secara kolaboratif. Jadi kami selalu menjaga kekompakan hubungan kami, menjaga komunikasi kami dengan baik. Jadi itu ditandai dengan setiap awal pembelajaran atau setiap tahun ajaran baru itu kami selalu berkonsultasi tentang kelas yang akan kami ampu. Itu satu. Yang kedua, memang di dalam permasalahan ini saya juga sudah sharing atau bertukar pendapat dengan ibu guru kelas 5 yang dulu mengajar Mas Satria ini, dan dia juga ada kesediaan supaya bisa membantu saya. Begitu juga rekan-rekan yang lainnya, ketika mungkin saya menemui orang tua Mas Satria itu, mereka juga akan menemani dalam artian itu menemani, memberikan pendapatnya, memberikan pengalamannya ketika dahulu itu membersamai Mas Satria di dalam pembelajarannya. Ya, baiklah Bu Vira. Semoga apa yang sudah direncanakan tadi bisa terlaksana dengan baik dan bisa membuat Mas Satria dan anak tersebut bisa rajin datang ke sekolah. Ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Vira setelah kita ngobrol tadi? Oh iya Bu Emi, tentu saja saya merasa tercerahkan dengan pembicaraan ini, karena dari beberapa pertanyaan yang Ibu Emi ajukan saya bisa mengkaitkan ataupun memberikan koneksi dari beberapa langkah yang sudah saya ambil. Kemudian nanti saya bisa mencari kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini. Oke, baiklah Ibu Vira, saya tunggu informasi tentang perkembangan anak tersebut sambil kita ngopi-ngopi bersama. Oh ya, tentu saja Ibu Emi. Saya akan memberi kabar kepada Bu Emi sambil kita ini bertemu dan juga kita melakukan kegiatan yang lainnya. Iya. Oke.
Terima kasih waktunya. Iya, terima kasih juga Ibu Emi atas kesediaannya mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih Ibu Vira. Iya. Untuk coaching udah ya. Sudah Ibu Emi. Untuk Ibu Emi, Ya. ada beberapa yang ingin saya utarakan. Bagaimana Ibu menilai sendiri dalam kompetensi coaching yang barusan dilaksanakan ini? Dari penilaian saya tadi, percakapan dengan coaching itu saya rasa pertanyaan yang saya sampaikan sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah dijawab oleh coaching dengan baik. Tadi Ibu Emi ingin saya mengamati fokus pada identifikasi masalah ya. Dan sebelum saya menjawab pada identifikasi masalah, dari pengamatan saya ini, apa yang dilakukan Ibu Emi itu sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu Emi sudah menjadi pendengar yang baik, sudah juga dapat menggali potensi dari coaching. Terus untuk identifikasi masalah, menurut saya Ibu Emi sudah menanyakan masalah akar permasalahan sehingga permasalahan itu terlihat jelas. Ya, terlihat jelas dari percakapan coaching tadi. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu Emi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu tentang identifikasi permasalahan tadi. Baik. Semoga kedepannya Bu Emi menjadi seorang coach yang berhasil, bisa meng-coach teman sejawat, meng-coach murid-muridnya, dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.